Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musinin. Saya akan mempresentasikan tugas studi kasus efisiensi kompresor untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin konversi energi dosen pengampu Agung Nugroho STMT. Pertama-tama judul kompresor angin otomatis dengan motor Hitachi 7,5 HP 3P yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Musinin, NIM 231030110044. Latar belakang, kompresor angin merupakan salah satu peralatan penting dalam bidang industri, bengkel, dan sistem pneumatik. Peralatan ini berfungsi untuk menaikkan tekanan udara sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menggerakkan berbagai peralatan seperti silinder, pneumatik, alat perkakas udara atau air tools, serta sistem kontrol otomatis. Seiring dengan berkembangnya teknologi industri, kebutuhan akan kompresor dengan kapasitas besar, efisiensi tinggi, dan kendala operasi semakin meningkat. Tujuan dari penulisan analisis laporan ini adalah menentukan displacement teoritis kompresor, menghitung efisiensi volumetrik kompresor, menentukan efisiensi isotermal kompresor. Rumusan masalah yang pertama yaitu kompresor yang dianalisis merupakan kompresor udara. Data perhitungan ditentukan berbagai 2 digit yang terakhir. Analisis hanya mencakup efisiensi volumetrik dan efisiensi isotermal. Pengertian, kompresor merupakan mesin yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida gas, khususnya udara, dengan cara memperkecil volumenya. Proses peningkatan tekanan ini terjadi akibat adanya kerja mekanik yang diberikan oleh motor penggerak. Dalam hal ini, motor listrik Hitachi 7,5 HP 3 fase. Energi mekanik dari motor diubah menjadi energi tekanan udara, sehingga udara bertekanan dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pada sistem pneumatik, peralatan industri, dan proses produksi. Secara umum, kerja kompresor dapat dianalisis sebagai hubungan antara tekanan, volume, dan energi yang terlibat selama proses kompresi. Prinsip kerja kompresor angin otomatis. Prinsip kerja kompresor angin terdiri dari langkah hisap, langkah kompresi, dan langkah buang. Pada langkah hisap, piston bergerak menjauhi kepala silinder sehingga tekanan di dalam silinder menjadi lebih rendah dari tekanan atmosfer dan udara masuk melalui katup masuk. Pada langkah kompresi, sistem bergerak menuju kepala silinder sehingga volume udara berkurang dan tekanannya meningkat. Udara bertekanan kemudian dialirkan ke dalam tangki penyimpanan melalui katup keluar. Pada kompresor angin otomatis, kerja motor dikendalikan oleh pressure switch yang akan menghidupkan motor saat tekanan udara turun di bawah tekanan minimum dan mematikannya saat tekanan maksimum tercapai. Secara teoritis, hubungan tekanan dan volume selama proses kompresi dapat dinyatakan dengan persamaan umum gas. Selanjutnya, displacement teoritis kompresor. Displacement teoritis kompresor adalah volume udara maksimum yang secara teoritis dapat dihisap oleh kompresor persatuan waktu tanpa memperhitungkan kerugian mekanis maupun thermal. Misalnya, displacement teoritis dipengaruhi oleh diameter silinder, angka piston, kecepatan poros, jenis kerja kompresor, dan jumlah silinder. Selanjutnya, efisiensi isotermal kompresor merupakan perbandingan antara kerja kompresi ideal pada kondisi termal dengan daya aktual yang digunakan oleh kompresor. Proses isotermal diasumsikan sebagai proses kompresi yang konstan sehingga menghasilkan kerja minimum. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan pada kompresor angin otomatis dengan motor Hitachi 7,5 HP 3 fase, telah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Displacement teoritis kompresor yang diperoleh menunjukkan bahwa kapasitas teoritis aliran udara yang dihasilkan oleh cukup besar sehingga dengan kondisi kompresor tolak industri. Namun demikian, kapasitas udara aktual yang dihasilkan oleh kompresor lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas teoritis yang ditunjukkan oleh nilai efisiensi volumetrik yang belum mencapai kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh adanya kerugian volumetrik seperti kebocoran udara, volume sisa dalam silinder, serta kelambatan kerja katup. Saran berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat, sarankan agar data debit udara dan tekanan kerja diperoleh melalui pengukuran langsung pada kompresor yang sudah diuji, bukan hanya berdasarkan data spesifikasi pabrik. Selain itu, penggunaan instrumen pengukuran temperatur udara masuk dan keluar kompresor juga diperlukan agar analisis efisiensi termal dapat dilakukan dengan lebih tepat. Daftar pustaka sebagai berikut. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada berkata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.